mengenai keimanan tahap ainul yakin. Tadi Mbak menceritakan pengalamannya, ditampakkan sesuatu yang ditampakkan di luar batas mata manusia, kasat mata. Iya. Kemudian Mbak Ano kan bertanya, minta bimbingan ke seperti ini, jangan terlena, lanjutkan ke Allahnya, lanjutkan. Nah, ini saya ingat dengan sebuah ayat, apakah kamu merasa beriman sebelum datangnya ujian? Nah, tolong menjelaskan ayat yang tadi itu, penerapannya maksudnya bagaimana, Mbak? Maksudnya ayat gimana, Pak Dede? Tentang Apa kamu keimanan, beriman? ujian keimanan. Apakah kamu merasa beriman sebelum diuji? Kira-kira ayatnya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran nggak ada ayat ujian. Jadi itu apa? Liab luwakum itu bukan ujian, tapi cerita hidup. Cerita hidupmu. Ya, bukan ujian. Iya. Saya utarakan Allah nggak pernah menguji, tapi Allah berkehendak. Kita dikehendaki takdir seperti itu. Cerita hidupmu di waktu Allah kasih takdir seperti itu, lalai apa semakin dekat dengan Allah. Itu. Kalau mauta wal hayata liyabluwakum. Cerita hidup. Allah nggak pernah menguji, tapi berkehendak. Kalau kita katakan menguji, nantinya kita butuh lulus, nggak ikhlas. Kapan ya saya kok diuji terus, kapan? Itu nggak ikhlas kalau itu. Jadi Allah itu kasih takdir. Kalau takdir, ya Allah ikhlas kalau yang takdir saya begini, ikhlas. Di situ kita nggak membatasi Allah, biar Allah yang membatasi sendiri. Kalau kita sudah dipercaya ditakdir sebegitu hebatnya, tetap kembali ke Allah, yakin. Innamal usri yusra. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada anugerah yang luar biasa. Itu yang saya tahu. Jadi Allah nggak pernah menguji. Kalau coba aja, coba terapkan. Kalau Anda merasa diuji, yakin sampai mati nggak akan menemukan iman. Karena nggak ikhlas. Kapan ya berakhir? Kapan berakhir gitu? Ya Allah, iya. Kalau itu takdir ikhlas, walaupun nggak berakhir, tapi tetap hati bahagia. Jadi inti dari persaudaraan ini, selamatkan akhirat kita. Walaupun sakit nggak dikasih, makanya dalam membuka hati, pengobatan membuka hati, walaupun jasad nggak dikasih sembuh oleh Allah, ada yang diselamatkan. Iman kita, yakin iman kita terselamatkan. Gitu. Apa artinya hidup di dunia? Apa artinya kenikmatan dunia kalau akhirat kita celaka? Jadi lebih difokuskan pada keselamatan iman. Jadi nggak ada yang rugi kalau berobat ke jamaah Gus Tubi, nggak ada yang rugi. Ada yang diselamatkan. Iman. Jadi yang adalah Allah berkehendak untuk kita lebih dekat ke Allah gitu ya Mbak ya, intinya ya. Iya ya tadi itu. Makanya dibimbing nafsu 4 tadi, dibimbing semua ke kesadaran. Akunya dibawa ke kesadaran. Ambisinya tetap semangat meraih dunia, tapi tetap menempati sadar. Boleh bersaing, tapi Allah yang menentukan. Di situ loh maksudnya membuka hati itu di situ. Jadi nafsu tetap berjalan, tapi tetap memegang kesadaran. Namanya kalau istilah Jawa, dulur papat siji pancer. Arti semangat, tapi kiblat tetap ke Allah, biar Allah yang menentukan, Allah yang menata hidup saya. Saya hanya semangat dalam meraih dari Allah. Yang pernah saya utarakan kalau istilah Sunan Kalijaga sakti. Kalau dalam uraian bahasa Jawa sakraling ati kan tansah ngadep Gusti. Ora geser ngadepe Gusti mung obahe lati. Jadi sakti itu tetap pada kiblatnya menghadap Allah. Enggak tergeser kiblat ini hanya karena permainan dunia, permainan takdir. Disitulah kita, kalau istilah Jawa, punya pusoko. Pusere soko sekabene soko Allah balik nenyang Allah. Kalau kerennya innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Semua dari Allah, kembalikan ke Allah. Kita nggak mampu menolak takdir yang diberikan Allah, kembalikan. Dalam Bhinneka Tunggal Ika disimpulkan dengan keris. Jadi semua takdir, belok-belok takdir, agama beda, suku beda, bahasa beda, kembalikan ke tengah. Itulah Allah yang kasih, lurus ke Allah. Ujung keris itu lurus, itulah Allah. Bisa dibawa ke Allah. Itu filsafat Sunan Kalijogo. Dan kebetulan saya menempati Tauhid Sunan Kalijogo 11 pondok. Mulai Tembang Mas Kumambang sampai Pucung. Itu yang Allah kasih pada saya. Tanpa ada puasa, tanpa ada tirakat, Allah kasih sendiri. Nombor takdir, mulai apa tuh? Mulai bisa takdir saya pas studio, keluar tele-tele. Bisa diterima? Ya Allah, Mbah, ini yang saya cari, Mbah. Keimanan. Ini kayaknya melangkah ini. Dan saya berangkat. Jadi gini ya, proses menuju Allah itu ada istilah uluhiyah, ada istilah uluhiyah itu masih mengenal Tuhan, yakin ada Tuhan itu ada, tapi belum menemukan pembimbing. Jadi sudah ada di hati Tuhan itu yang Maha Kuasa itu ada, uluhiyah. Bangsa ketuhanan itu semua, terutama yang ada di Indonesia itu sudah ada ketuhanan itu. Cuma belum ada yang membimbing. Untuk membimbing bersandar ke Tuhan itu belum ada. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu, kok mati dalam fase uluhiyah, masih bisa diselamatkan kalau punya saudara yang iman. Ya, masih bisa diselamatkan kalau punya saudara atau anak yang iman. Ya. Mulai mengenal cara menyembah. Jadi di situ mengikuti menyembah cara apa, misalnya dengan agama ini, keyakinan ini itu biasa, nggak apa-apa. Memang itu proses manusia untuk ubudiahnya, cara menyembahnya. Di situ puncaknya rububiyah, dibimbing asli keketuhanan, kekemahaannya, menyembah kekemahaannya bukan namanya. Di situ proses. Jadi kalau sekarang masih menyembah nama, ya itu memang Allah memproses di situ. Jadi di Gus Tubi hanya melanjutkan langkah itu, langkah kelanjutannya, ya, tidak melarang. Andai kan ada orang yang menafsir Al-Quran misalnya aqimu sholata wa atawu zakata, di situ lafadznya jamak memaknai 5 waktu, silahkan. Silahkan. Kalau itu memang yang Anda yakini, ya. Kalau saya pribadi di situ jamak semua, aqimu, luruskan niat hidupmu, menghadap kiblatmu. As-sholawata jamak. Jadi apa? Sholat itu enggak ada batas, 24 jam hidup hanya untuk menghadap Allah. Di situ enggak ada tertera angka, ya. Jamak itu keseluruhan hidupmu hanya untuk menghadap Allah. Kerja atau apapun tidak untuk melupakan Allah. Jadi melakukan takdir aktivitas tidak untuk melupakan Allah, itu yang ditanyakan Mas Nanang Pasuruan di Japri pribadi. Belum saya jawab. Nah, di situ ada ayat katanya pahala, yazidu bukan pahala. Tapi kalau kita selalu bersandar, kita akan ditambah iman kita. Jadi ajron itu keikhlasan. Tanpa pamrih, menuju Allah tanpa pamrih, bukan pahala. Kalau saya memaknai bukan pahala, tapi tanpa pamrih, menuju Allah tanpa pamrih. Dan bukan dosa, tapi kotoran hati. Bisa dibersihkan. Dambun itu kalau saya ke dalam kepribadian saya, berarti hati saya masih kotor, itu. Berarti masih ada danbun, ada kotoran hati. Bisa dimengerti. Jadi
intinya manusia itu kafir apa iman itu aja. Kafir sebentar, iman lagi itu memang nggak apa-apa. Memang manusia nggak bisa lurus, tapi imannya kembali. Ya Allah, kau yang memberikan saya melakukan hal yang kurang baik atau apa, itu kembalikan. Nggak ada manusia lurus terus nggak ada kalanya ya gurauan, salah ucap, itu hal biasa. Nggak usah membesar-besarkan kesalahan orang lain. Jadi semua itu ke dalam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, hancurkan dengan kekuatanmu. Maksudnya ya kemungkaran diri kita sendiri, bukan kemungkaran orang lain. Ya, kemungkaran kita sendiri, lawan, hancurkan kemungkaranmu sendiri. Jadi Rasulullah itu mendidik untuk ke dalam, bukan keluar. Ya, ke dalam, bukan keluar. Yakin rukun nanti. Kalau semua Al-Quran atau apapun hadis itu kalau ke dalam. Karena iman itu dalam, bukan luar. Iman itu dalam, bukan luar. Ya, ya tadi ada fase uluhiyah, ada fase ubudiyah, ada fase rububiyah, itu sudah hal biasa. Ya, yang banyak terjadi perdebatan itu di fase ubudiyah, cara menyembah itu. Karena masih memakai pemikiran-pemikiran sendiri-sendiri, mencari kebenaran masing-masing, belum mencapai kerububiyahnya, kekemahannya. Jadi menyembah Allah itu kekemahannya, bukan namanya. Ya. Apalah arti sebuah nama? Nama sabar belum tentu orangnya sabar. Kalau ada, oh sabar mabuk, apa ya namanya sabar? Mabuk mukulin orang, apa ya sabar? Kan hanya nama. Assalamualaikum Bano. Waalaikumsalam. Jarnoto dari Medan. Ya Pak Jarnoto. Mau tanya ini ke yang dimaksud dengan perkakas ilmu yang di dalam ini, yang termasuk nafsu-nafsu itu, kan ada 7 itu kan Bano? Iya. Itu gimana itu ya, rasanya yang cuma 4 ya, apa yang rencana? Coba dijelaskan kembali Bang. Ya memang iya pembawaan 7, manusia Pak Jarnoto. Iya. Pembawaan manusia dari Allah memang dikasih itu. Jadi langit pertama sampai 4 itu nafsu. Jadi tempatnya di atas. Makanya kalau nafsu lagi keakuan, makanya panahnya ke bawah kan gitu. Jadi mulai langit pertama tadi nafsu amarah, lawama, sufiyah, dan mutmainah. Ya, nanti kalau dibuka hati, misalnya mulai ke ainul yakin, ya melihat dengan keyakinan ketuhanan, mulai ke ilahiyahnya, uluhiyahnya. Nanti masuk lagi ke ilmu yakin, mulai ke ubudiyahnya. Masuk lagi mulai ke rububiyah. Ya, mulai menepati kemurnian, disempurnakan lagi ke yakin. Itu sudah lewat semua, sudah nggak ada sebutan itu. Kalau sudah ke yakin nggak ada sebutan lagi. Adanya indahnya iman. Iya. Itu bisa diraih dengan mudah kalau bertemu dengan orang yang membimbingnya, orang yang sudah menempatinya. Alhamdulillah.